perkasa, biasa berbuat apa saja termasuk ya menyiksa orang-orang yang menentangnya atau tidak mau hidup di jalannya. Tapi juga Allah menyatakan bahwa Dia juga adalah Maha Pengampun bagi mereka yang mau bertaubat. Ini salah satu dari sifat kemahakuasaan Allah, menciptakan hidup dan mati sebagai ujian untuk akhirnya mengantarkan manusia siapa yang paling baik amalnya. Yang kedua, allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahman min tafawut farji'il basara hal tara min futur. Ini tentang penciptaan alam. Khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Dialah yang menciptakan langit dengan 7 lapis. 7 lapis langit. Ma tara fi khalqir rahman min tafawut. Engkau tidak akan pernah melihat ciptaan Allah itu ada yang tidak seimbang. Artinya ada yang tidak sempurna. Semuanya sempurna ciptaan Allah itu. Farji'il basar. Lihatlah berulang-ulang. Irji' itu kembali. Jadi kembali melihat. Jadi melihat berulang-ulang. Hal tara min futur. Adakah yang tidak seimbang? Adakah yang tidak sempurna? Ini yang menarik di sini firman Allah farji'il basar, lihat berulang-ulang. Biasanya dalam kehidupan kita itu kalau pedagang meminta si calon pembeli untuk melihat barang yang mau dibelinya berulang-ulang, berarti dia yakin barang itu memang barang yang bagus. Tingali etan tu halus itu. Tingali dikira coklat. Tak kira tingali terus saja diajak si pembeli itu untuk melihat gitu ya, agar dia kemudian tertarik. Nah, dia bisa yakin seperti itu karena kenapa? Barang dia memang bagus. Barang yang mau dijual itu bagus. Cuma kalau dia menjual barang yang tidak bagus, dia akan berusaha agar si pembeli itu tidak terlalu melihat. Bisi ketinggali gorengnya. Maka diajak ngobrol kemangis lah, kawan belilah. Supaya dia tidak meneliti barang itu dengan seksama sehingga akhirnya jeleknya barang itu ketahuan. Tapi kalau si penjual yang memang yakin barang jualannya itu pasti bagus, dia akan menggiring si pembeli itu untuk terus melihat supaya dia semakin yakin dengan baiknya barang itu. Ini kalau dalam kehidupan manusia. Kalau di sini Allah kemudian mengatakan farji'il basar, lihat berulang-ulang semua ciptaan Allah ini. Gak akan pernah kamu temukan satupun ciptaan Allah itu yang malah yang akan terjadi pada manusia itu adalah tidak ada lain kecuali ucapan mereka Rabbana ma khalaqta hadza batila. Al-Imran 191. Subhanaka faqina azabannar. Summarji'al basara karratain yang qalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Ini makan diulang lagi ya. Summarji'al basara, kembali lihat lagi berulang-ulang karratain yang qalib ilaikal basar, maka kembali pandanganmu akan menyatakan bahwa tidak ada satupun yang cacat dari ciptaan Allah itu. Sampai pandangan kita itu sudah payah, sudah capek gitu, itu pasti hasilnya seperti itu. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih wa ja'alnaha rujuman lis-syayatin wa a'tadna lahum azabas sa'ir. Ini yang ketiga dari kemahakuasaan Allah dalam ayat ini. Dijelaskan bahwa Allah lah yang telah menghiasi zuyyina linnas hubbus syahwat. Al-Imran 14 itu kata zuyyina itu artinya dihiasi manusia dengan kecenderungan memenuhi syahwatnya. Ini Allah menciptakan, menghiasi langit dunia ya, di langit yang paling dekat dengan kita karena 7 lapis itu. Ini yang paling dekat dengan dunia. Langit itu dihiasi dengan masabih. Misbah
itu apa? Lampu lentera itu, itu misbah. Kalau banyak masabih. Jadi yang dimaksud di sini bintang-bintang. Jadi lentera itu mengeluarkan sinar, begitu juga bintang-bintang. Wa ja'alnaha rujuman, dan kami jadikan bintang-bintang itu untuk merajam, melempar ya. Lisyayatin, bagi setan-setan. Wa atadna lahum azabas sa'ir, dan kami telah tetapkan bagi setan-setan itu siksa api yang menyala-nyala. Dulu setan itu, jin itu dia bisa mendekati arsy Allah untuk nguping apa yang Allah instruksikan kepada malaikat. Nguping naon diinstruksikan gitu, untuk manusia. Maka mereka segera turun, Pak, memanfaatkan hasil mencuri informasi itu. Lalu datangi itu para dukun-dukun paranormal itu, mereka bisikkan ke sana. Sehingga si paranormal itu kemudian seolah-olah bisa meramal yang akan datang. Tapi tentu si jin ini nanaonan itu dari itu harus ngopi-ngopi dulu, lalu membawa ke dukun, tentu dengan harapan si dukun ini akan kufur kepada Allah atau musyrik. Begitu juga yang datang meminta ini kepada sang dukun. Karena nanti si jin akan memberi syarat, nah ini harus begini, harus itu, kudu maca ieu, maca itu, sadiakeun hayang bodas, hayang naon dan sebagainya. Musyrik. Nah, dia memanfaatkan informasi itu untuk menyesatkan manusia. Nah, sejak risalah Nabi Muhammad itu sudah tidak diizinkan lagi. Dan setiap jin yang mencoba nguping dekat arsy Allah itu akan terbakar karena dilempari oleh bintang-bintang itu. Itu bisa dibaca kisah Nabi Sulaiman ya, tentang sihir. Jadi salah satu di antara fungsi bintang itu yaitu untuk melempar setan, tapi tentu fungsi bintang tidak hanya itu ya. Dalam ayat lainnya, dalam surat An-Nahl ayat 16 itu dikatakan wa alamat wa bin najmi hum yahtadun. Salah satu fungsi bintang juga adalah untuk memberi tanda arah. Orang melihat dulu ada bintang utara gitu ya. Sampai sekarang kan bisa terlihat bintang yang paling nyala itu bintang utara, Pak. Jadi menunjukkan arah. Jadi dulu orang nggak ngerti, nggak punya kompas. Jadi arah mereka itu ya ditentukan oleh, mereka bisa mencari arah itu lihat bintang. Dan juga di samping sinarnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara sekalian, ini sampai juga kita sampai pada ayat 5 Quran surat Tabarak, surat Al-Mulk. Banyak mungkin insyaallah yang bisa kita ambil di sini. Pertama tadi bahwa Allah adalah zat pemilik segala sifat maha, dan di ayat pertama nampak sekali kesombongan Allah ya. Dan memang sudah sepatutnya Allah memiliki sifat itu, karena memang Dia pemilik segalanya. Dialah pemilik segala kekuasaan, dan Dia juga yang maha kuasa untuk menentukan segala sesuatu. Nasib kita semua tergantung kepadanya. Karena itulah kita harus bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menciptakan hidup ini, kita semata-mata untuk sebagai ujian, cobaan, sehingga kita harus meyakini dan menjalani hidup ini seperti kita menghadapi ujian. Besok lusa nggak tahu kapan akan berakhir ujian ini, kita nggak tahu kapan ya. Karena Allah sudah menentukan, ada yang diberi waktu sekian tahun ujian, 50 tahun, 60, 70, masing-masing diberi jatah. Ada yang cuma 5 tahun mungkin kan, dari masa akhir balik 15, umur 20 tahun meninggal, berarti dia cuma 5 tahun ujian. Ya,
Tinggal kita hadapi hidup kita selama berapapun yang Allah siapkan untuk kita hadapi ujian ini. Dan kita semua lulus ya. Ujian hidup ini ya, apapun yang Allah berikan itu ujian bagi kita. Diberi kaya ujian, diberi miskin ujian. Yang tidak diberi berarti bebas dia dari ujian itu. Jadi kalau ada orang terlahir tidak punya mata, tunanetra, maka berarti dia dari sisi itu bebas sudah, nggak ada pertanggungjawaban. Maka mungkin dia selamat dari sisi itu. Banyak orang yang tidak selamat karena matanya. Karena mata lah akhirnya dia masuk neraka jahanam. Nah, orang ini bebas. Jadi masing-masing diberi oleh Allah seperti itu. Ada yang pincang, ada apa. Jadi jangan terus kita mengatakan apa dosa orang ini. Kenapa dia terlahir dalam keadaan tunanetra? Enggak ada dosa, enggak ada apa-apa. Allah telah memuliakan dia, paling tidak dia telah bebas dari pertanggungjawaban mata. Jadi sebenarnya itu sudah masing-masing oleh Allah itu diberi ujian, kan tidak sama seperti kita manusia, anak SD ujiannya berbeda-beda gitu. Yang kelas 4 tentu lain soalnya dengan kelas 3, kelas 6. Biarlah Allah yang menentukan, yang pasti Allah Maha Adil, Maha Bijaksana. Dia akan memberikan kepada masing-masing sesuai dengan kadar yang Allah berikan kemampuan kepada dia. Maka biarlah Allah menentukan apa yang terbaik untuk kita. Tinggal kita jalani. Allah berikan sampai detik ini, seperti inilah kehidupan kita. Nah jalani. Yang penting kita lulus. Kalau suatu ketika Allah uji kita dengan tidak punya keturunan, oh itu mungkin itulah ujian hidup yang paling baik untuk kita. Oh diberi kita keturunan, itu mungkin yang terbaik. Tinggal kita jalani ujian ini. Dikasih kaya jalani supaya lulus, dikasih miskin jalani supaya lulus. Dikasih keturunan alhamdulillah, jalani ujian. Tidak dikasih keturunan, oh itu yang terbaik. Dikasih jodoh, ya tinggal jalani. Tidak dikasih jodoh, ya sudah, itu yang terbaik. Mungkin hidup saya ini bahagia dan selamat karena tidak punya jodoh. Semua masih kita terima itu sebagai sebuah keputusan Allah yang Maha Kuasa itu. Dan Allah Maha Adil, itu yang harus kita yakini. Nah, ketika kita suatu saat mengalami tidak lulus dalam ujian, sepanjang belum sampai sakratul maut, kita masih punya peluang untuk memperbaiki di her lah ujian ini, memperbaiki nilai dan sebagainya, ujian deui dan seterusnya. Itu masih punya peluang. Nah, luar biasanya Allah, yang lalu itu sudah bisa dianggap tidak ada, hapus. Jadi dosa-dosa kita yang lalu bisa hapus asal kita mau taubat. Hadapi lagi ujian lagi, Allah saya ampun, hadapi lagi ujian. Oh, terlulus nih, buru-buru taubat nih. Sebelum sampai sakratul maut. Karena begitu sakratul maut, buku tutup. Udah, kita nggak bisa apa-apa lagi. Paling harapannya tinggal menunggu yang hidup. Adakah yang mendoakan kita? Tinggal menunggu itu. Udah, kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi karena ujian hidup sudah selesai. Begitu yang mendoakan kita juga sudah mati, ya sudah selesai, Pak. Sudah habis. Mudah-mudahan kita termasuk yang semuanya lulus dalam menghadapi ujian. Amin ya Allah rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.